Preview. Preview. Shalom, selamat hari Minggu Kemers. Apa kabar kita hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, hari ini di hari Minggu kita kembali bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Seperti biasa, di setiap hari Senin sampai Minggu, kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan pada malam harinya, setiap hari Senin sampai Jumat, kita ada menara doa yang dilakukan jam 6 sore. Menara doa di hari Rabu khusus dilakukan jam 8 malam. Doa pagi dan menara doa ini dilakukan di rumah kita masing-masing. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari kita sama-sama melakukan doa pagi dan menara doa ini dan menaikkan doa-doa kita untuk pelayanan kabar baik bagi sekolah dan juga gereja kabar baik. Di hari Sabtu, seperti biasa ada ibadah khusus anak-anak yaitu ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan jam 4 sore melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik dan juga secara onsite. Pada malam harinya, setiap hari Sabtu juga kita ada ibadah doa malam yang dilakukan jam 7 malam melalui Zoom meeting juga onsite di Ruko Blok G nomor 7A. Di hari Minggu kembali kita akan beribadah. Ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama, ibadah family community yang dilakukan jam 9 pagi secara onsite. Lalu ibadah raya kedua, ibadah youth community, dilakukan juga secara onsite jam 11 siang. Dan ibadah raya ketiga, ibadah khusus remaja, yaitu ibadah junior community, dilakukan jam setengah 4 sore secara onsite. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berhalangan untuk mengikuti ibadah secara onsite, dapat mengikuti ibadah secara online jam 1 siang melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik. Bagi ibu-ibu, kami juga mengundang ada modul 2 WB Ibu yang dilakukan setiap Sabtu Minggu kedua di Ruko Blok G 7A jam 8 pagi. Lalu juga untuk Kompas Bapak dilakukan setiap minggu kedua setelah ibadah family community. Setelah ibadah raya ini selesai, kita juga akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan atau ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Demikian informasi yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita dalam ibadah hari ini dan menerima lawatan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita mau sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, kita akan mulai ibadah pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan penyertaan Tuhan. Buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Buat kesehatan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Betapa kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan selalu ada atas setiap kami. Dan kalau hari ini Tuhan kami datang Tuhan. Kami datang untuk beribadah. Kami datang untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Biar kiranya Tuhan yang diagungkan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan. Dan biar kiranya Tuhan hadir memenuhi setiap kami. Menjamah dan melawat setiap kami Bapa. Ini setiap kami Tuhan kami siap. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Bersama Yesus. Dahsyat,
Luar biasa, yes, yes, yes. Boleh dong Bapak Ibu salam kanan kirinya bilang, kita dahsyat di dalam Tuhan. Ya, salam kanan kiri depan belakangnya ya. Kita mau katakan pujian ini Bapak Ibu. Kita mau katakan kalau kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dunia ini mengatakan hidup tuh senang saja, hiduplah tuh puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Boleh sambil langkah kanan kiri yuk Bapak Ibu. Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan, namun ku tahu kebenaran. Ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa aku? Tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Sambil tepuk tangan di atas kepala ya Bapak Ibu. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa aku? Tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Jika hidup tanpamu, jika hidup tanpamu. Haleluya. Boleh Bapak Ibu colek kanan kirinya bilang kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lebih lagi kita mau katakan pujian ini. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Sama-sama kita mau katakan pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Sambil lambaikan tangannya ya Bapak Ibu. Menabur dengan mencucur
pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Pujian ini menjadi iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, katakan pujian ini. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi katakan, dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau katakan Tuhan, dengan segenap kerinduan kami, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segala kerinduan hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah setiap kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sungguh kau Yesus permata hati kami. Yesus engkaulah Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Permata hati kami, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu, sebab Kau Tuhan yang layak disembah, sebab Kau Tuhan yang layak ditinggikan, sebab Kau Tuhan yang layak terima segala yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kami naikkan sembah kami naikkan ucapan syukur kami, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak diagungkan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima sembah, segala pujian hormat bagimu. Segala syukurku, segala persembahanku Tuhan, hanya bagimu, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kau permata hati kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu sambil bangkit berdiri, kita mau nyatakan, ini kami Tuhan, Kau Tuhan permata hati kami. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh Yesusku, Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu.
indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Sekali katakan Yesus, Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan, ketika kami memberikan kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami, melakukan pelayanan yang terbaik. Kami berikan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan yang menjadikan hidup kami lebih indah. Kami dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di balik segala kondisi yang kami hadapi. Kami dapat melihat ada Tuhan di setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami dapat melihat ada Tuhan di setiap keadaan yang indah yang kami sedang alami. Baik dalam keadaan yang sulit menurut pandangan kami, maupun dalam keadaan sukacita yang kami sedang rayakan. Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar firman Tuhan mengubahkan hati kami, memperbaiki karakter kami. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kuasa Allah nyata dalam hidup kami. Setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang mengalami masalah beban hidup, ada jalan keluar. Bahkan dalam hadirat Tuhan, ketika ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati kami, kebingungan-kebingungan, firman Tuhan menerangi hati kami, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami pencerahan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, pengurapan Allah Tuhan atas setiap kami, biar Tuhan firman Tuhan mengubahkan kami. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Shalom. Wah, ini shalom Ibu, Bapak baru lihat nih, luar biasa. Shalom juga Tante Yosita, hari ini bersama-sama dengan kita. Wah, hari ini saya bahagia banget nih. Keluarga kita terus bertambah dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dapat salam dari Pak Tamto dan Bu Maris. Sedianya hari ini beliau sedang melayani di mana nama daerahnya? Grand Wisata ya? Thank you Mbak. Ya puji Tuhan, saya juga mengucapkan selamat untuk keluarga Manurung ya, Pongki Manurung yang belum lama ini lahir putra keduanya. Dean Bennett Marhasil Kim Manurung. Betul ya? Hebat ya, saya hafal loh. Harus Nimina kasih saya poin nih, saya bisa hafal nama anaknya. Oke. Selamat juga buat Elvina ya yang minggu lalu melahirkan putra pertamanya, sukacita kita karena keluarga kita makin banyak. Oke, kita mau sama-sama lihat tema bulan ini, kita baca dengan kuat 1, 2, 3. Do it heartily, lakukan dengan sepenuh hati. Ayatnya kita mau baca di Kolose 3 ayat 23.
Kalau sudah mulai hafal bisa sambil tutup mata. Ya. Oke, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi sekali lagi buat kita semua, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa ayat ini muncul? Karena seringkali ketika kita melakukan sesuatu ada yang kita lihat. Ada figur, ada sesuatu yang kita contoh sehingga ini kadang membuat fokus kita berubah. Tadinya kita fokusnya sama Tuhan atau di pekerjaan tadinya kita fokusnya sama bos kita. Terus pas kita tahu teman-teman kita bergesekan akhirnya fokus kita pindah. Wah ini kok ini kantor nggak sehat nih gitu ya. Atau dalam pelayanan tadinya kita fokusnya sama Tuhan tapi karena kita lihat jemaatnya, pengerjanya, orang-orang di dalamnya. Mulai nih fokus kita berpindah. Yang berbahaya ketika fokus kita berpindah, kita nggak lagi melayani untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Sehingga ketika manusia mengecewakan, itu menjadi alasan buat kita, betul saya nggak boleh ada di sini nih, nggak bener nih gitu ya, karena fokusnya ke manusia. Tapi kalau kita fokusnya ke Tuhan, sekalipun kondisinya nggak enak, sekalipun keadaannya tidak menyenangkan, atau ketika kita dikoreksi oleh ketua CS kita tahu ini sebagai pembentukan Tuhan supaya kita lebih baik. Nah, hari ini kita mau belajar dari 2 tokoh di Alkitab di mana dia melakukan seperti untuk Tuhan. Nah, saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata segenap hati artinya adalah benar, amat, betul-betul, tekun, sepenuh hati, sangat serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau bicara segenap hati seharusnya kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Segenap hati ya. Nah segenap hati ini artinya adalah mengasihi dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan dan keputusan hanya kepada Tuhan untuk dituntun dan dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Sekali lagi, mengasihi dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses, pemikiran, perasaan dan keputusan hanya kepada Tuhan. Dan untuk dituntun dan dimanfaatkan semuanya demi tercapainya kehendak Tuhan. Kalau di kata terakhir dibilang demi tercapainya kehendak Tuhan berarti fokusnya kehendak Tuhan. Kalau apa yang kita mau tidak terjadi kita nggak akan komplain. Karena itu kehendak kita. Tapi kalau kehendak Tuhan maka fokusnya adalah kalau kehendak Tuhan terjadi saya akan kasih yang terbaik. Pokoknya demi yang Tuhan mau saya akan lakukan. Seperti itu ya. Kita mau sama-sama lihat di 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 7 sampai 14. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 14. Judulnya Elia dan janda di Sarfat. Oke. Tapi kita baca dari ayat 7 dulu ya, gantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Jadi saya baca yang 7, Bapak Ibu ayat 8, bergantian saya, kemudian Bapak Ibu kembali. Dan seterusnya sampai ayat 14. 1, 2, 3, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. 8, maka bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab,
Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu teman-teman, kisah Nabi Elia ini menarik. Karena Tuhan izinkan terjadi kekeringan di Israel. Tidak ada hujan selama 3 tahun 6 bulan. Nah di ayat yang pertama, Tuhan membawa Elia, Tuhan memelihara Elia di sungai Kerit, di tepi sungai Kerit. Karena waktu itu di seluruh Israel terjadi kekeringan. Kalau Bapak Ibu nanti baca di pasal 18 itu sampai Raja Ahab tuh kebingungan. Kita harus cari di mana ada persediaan tumbuhan, di mana ada air supaya jangan terus hewan-hewan mereka disembeli gitu. Supaya mereka bisa memelihara bangsanya. Karena benar-benar keadaannya sulit. Nah sampai akhirnya Tuhan suruh Elia untuk ke tepi sungai Kerit. Tuhan pelihara di situ, minum dari situ, dan Tuhan kirimkan gagak untuk mengirim roti dan daging. Menarik ya, burung gagak bisa dengan taat dan setia mengirim roti dan daging kepada Nabi Elia. Nah yang saya suka dari firman Tuhan ini yaitu ada 2 keadaan, yaitu sungai Kerit dan tepung dalam tempayan. Sungai Kerit ini bicara tentang keadaan di sekitar kita yang kita tidak bisa kendalikan. Contoh, pada saat itu bangsa Israel mengalami kekeringan, tidak ada hujan. Itu keadaan yang gak bisa kita minta Tuhan hujan, akhirnya dengan maunya kita Tuhan kirim hujan. Tuhan akan kirim hujan sesuai kehendak Tuhan. Atau keadaan di sekitar kita di mana kita maunya jadi bos tapi ternyata kita jadi karyawan. Itu keadaan di mana itu di luar kendali kita. Keadaan di luar kendali kita, kita maunya yang terjadi dalam keluarga kita nih semuanya satu keluarga sehat. Tapi Tuhan izinkan satu persatu mulai sakit. Kita maunya satu keluarga kita semuanya di dalam Tuhan. Tapi ternyata ada yang mulai lari dari Tuhan. Kondisi-kondisi kayak seperti ini kondisi di luar kita di mana kita nggak bisa mengendalikan. Nah sungai Kerit yang awalnya masih ada air sampai akhirnya kering, Tuhan izinkan sungai tersebut kering. Ini menggambarkan kondisi di sekitar kita yang dimana kita tidak bisa mengubahnya. Hanya Tuhan yang bisa. Nah ketika Elia sudah mengalami sungai Kerit kering, Tuhan suruh Elia untuk pergi ke Janda Sarfat. Janda di kota Sarfat. Nah waktu dia ke sana, dia bertemu dengan seorang janda yang juga sama-sama mengalami keadaan yang kritis. Hanya punya sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekali dia mengolah makanan, roti, maka setelah itu mereka sudah tidak punya persediaan makanan. Saya gambarkan, kayaknya gak gini-gini banget kalau gak punya uang ya. Kalau kita di desa Bu, ya ada tanaman. Bahkan kalau kita gak nanam masih ada hutan. Jadi saya bayangkan kalau sampai dia bilang tinggal ini bahan makanan kami. Berarti di daerah tersebut tanaman-tanaman mati. Tidak ada air. Karena sampai mereka tidak bisa mengambil tanaman-tanaman untuk mereka bertahan hidup. Keadaan yang sulit. Nah tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli ini menggambarkan apa yang dimiliki oleh janda tersebut. Dia punya tepung, dia punya minyak yang hanya sedikit. Dalam kehidupan kita ini juga menggambarkan kondisi kita. Ini yang kita punya, misalnya kita punyanya apa? Uang kita cuma segini, atau kesehatan saya seperti ini, atau anak-anak saya kondisinya seperti ini, suami kondisi seperti ini, istri kondisinya seperti ini. Apa yang ada dalam diri kita? Untuk sekolah, biaya sekolah tinggi, masuk ke SMP, masuk ke SMA, uang yang kami kumpulkan hanya segini. Mau beli rumah, uang cuma segini gitu ya. Jadi tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli ini menggambarkan apa yang kita miliki. Atau bisa juga membicarakan kondisi fisik kita. Kondisi fisik saya ya begini, saya udah gak kayak dulu.
bisa kerja keras. Sekarang kondisinya sudah berumur, agak berkurang. Kalau dulu saya ke gereja, saya bisa bangun pagi-pagi beres-beres langsung ke gereja. Sekarang saya keluarga udah besar, saya harus ini urus itu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tepung dan minyak ini menggambarkan apa yang kita miliki. Ya, ada dua. Sungai Kerit yang kondisi yang ada di luar yang seringkali mempengaruhi kita. Lalu tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli, apa yang kita miliki. Nah, yang menarik adalah respon dari kedua orang ini. Yang pertama Elia, ini yang kita mau pelajari. Contoh di mana Elia melakukan dengan segenap hati. Coba sama-sama katakan segenap hati. Tunggu Bapak Ibu, tepuk dadanya masing-masing. Biar ngingetin diri sendiri. Oke ya, kita mau bilang 1, 2, 3. Segenap hati. Sekarang tepuk bahu di sampingnya. Segenap hati Bu. Segenap hati Pak. Udah kok, oke good ya. Nah Bapak Ibu, contoh yang pertama adalah Nabi Elia. Apa yang dilakukan oleh Elia? Elia mengerjakan panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati. Dia berani ngomong sama Raja Ahab, kamu ini udah bikin bangsa Israel berdosa. Kalau Bapak Ibu ingat, Raja Ahab ini menikah dengan seorang ratu, ada ingat? Ratu Isabel gitu ya. Jadi kalau kita marah Isabel jadi ingat sama Ratu Isabel ya. Nah menikah dengan Ratu Isabel. Nah Ratu Isabel ini membawa dia punya dewa-dewa dia. Diajarin ke bangsa Israel. Nyembah Baal, nyembah ilah-ilah lain. Dan Ahab ngikutin, bangsanya diajarin. Jadi Ahab ini melakukan hal yang berdosa dan dia gak mau sendirian. Dia ajak bangsa Israel juga untuk melakukan dosa tersebut. Sehingga ini membuat Tuhan sangat marah. Bapak Ibu kita sama-sama buka di 1 Raja-Raja 16. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Saya bacakan buat kita semua. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Dia melakukan hal yang jahat. Bahkan di ayat berikutnya di 31, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ketika Ahab salah memilih ratunya, dia pilih Ratu Isabel. Ternyata Ratu Isabel membawa Ahab dan bangsanya untuk menjauh dari Tuhan. Dan ini yang menyebabkan hujan tidak turun. Karena apa yang dilakukan oleh Ahab berdampak kepada bangsa Israel. Nah Elia mengerjakan panggilannya dengan sungguh-sungguh. Dia datang ke Ahab, dia bilang di sini nggak akan hujan. Tuhan gak kirim hujan, akan terjadi kekeringan. Bisa bayangkan Bapak Ibu, ada pesan Tuhan dalam hati kita dan Tuhan suruh kita harus sampaikan. Sesuatu yang bertentangan. Itu gak mudah. Kalau kita gak sampaikan kabar sukacita enak ya. Iya Bu, puji Tuhan perusahaan ini mau kirim buat kita dana, donasi sekitar sekian. Sekarang kita setiap bulan dapat sembako. Enak ya Bu ngabarinnya ya. Enak banget Pak. Tapi kalau kabarnya adalah berita di mana Tuhan marah, tidak akan ada hujan. Wah itu susah. Tapi Elia menyampaikan pesan itu. Nah, ketika itu juga terjadi di mana Ahab membunuh semua nabi-nabi. Di pasal 18 ada seorang kepala istana ya namanya Obadjah. Kepala istana ini juga dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh dia kumpulin nabi-nabinya Tuhan, diumpetin di gua-gua 50 orang. Lalu dipelihara, dikasih makan. Kemudian apa yang terjadi? Elia menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahab dengan tekun. Sampai suatu ketika Elia bilang ke Raja Ahab akan turun hujan. Dia bilang kepada Obadjah, Obadjah sampaikan ke Raja Ahab, aku ada. Obadjah ketakutan karena dia tahu bagaimana Ahab dengan segenap hati juga dia ya. Dengan sungguh-sungguh membunuh semua hamba-hamba Tuhan. Nabi-nabi Tuhan. Jadi Obadjah ketakutan waktu Elia bilang kasih tahu saya udah ada.
Sampai akhirnya Elia bilang gini, Raja Ahab akan turun hujan. Nah, hal yang segenap hati yang dilakukan juga oleh Elia, kalau nanti kita baca di pasal 18, Elia di Gunung Karmel. Ya, di mana dia bilang ke bangsa Israel, ya dia bilang kumpulkan para nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal ini adalah nabi-nabi yang menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah yang tidak hidup. Kumpulkan, ya ada 400 orang. Kemudian ada nabi-nabi Asyera juga 400, gini. Ada nabi-nabi Baal 450 orang dan nabi-nabi Asyera 400 orang. Nah, disuruh kumpulin. Lalu saat itu Elia juga melakukan demonstrasi. Wah keren ya, demo kalau bahasanya ibu-ibu lagi ngumpul jualan gas, ada yang jualan gas gitu ya. Jualan makanan suka bilang nih ibu kita mau demo. Nah, didemonstrasikan kuasa Tuhan. Jadi dibikin di situ ada lembu. Para nabi Baal harus bisa memunculkan api untuk membakar korban tersebut tanpa api. Dan yang terjadi nabi Baal berhasil? Apakah berhasil Bapak Ibu? Tidak berhasil, enggak nyala-nyala. Bahkan mereka sampai kerasukan, enggak nyala-nyala juga apinya. Tapi Elia dengan sebentar dia bilang ayo saya mau rapin dulu tumpukan batunya, ditaruh lembunya. Udah gitu mesbahnya disiram air sampai 12 buyung air. Terus dia bilang ayo bangsa Israel lihat, Tuhan akan menunjukkan kehebatannya. Lalu turunlah api membakar korban yang Elia bakar. Dengan sepenuh hati Elia melakukannya. Dengan segenap hati dia lakukan. Dia seorang diri. Nabi-nabinya banyak, bahkan nabi-nabi itu dipimpin oleh raja. Berarti ini dia tampil berbeda sekali. Tapi Elia berani. Bahkan dia melakukan dengan tuntas, enggak cuma di situ dia mempertontonkan kehebatan kuasa Tuhan. Nabi-nabi Baal yang membawa bangsa Israel lari dari Tuhan, yang membawa bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Nabi-nabi itu dipenggal oleh Elia. Dia melakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita ketika melayani Tuhan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati itu dalam pelayanan. Dalam pekerjaan apakah kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati? Di rumah tangga, apakah kita melayani dengan sungguh-sungguh, segenap hati, atau mungkin kita melayani dengan sungguh-sungguh. Saya ingat betul, waktu mama papa saya suka suruh saya, itu mulut saya iya Bapak Ibu. Iya Pak gitu ya, nadanya gak bisa lebih lembut, iya Pak. Saya kerjain, tapi di belakang saya ngedumel. Saya suruh-suruhin adik saya, kamu yang ngepel. Ih kakak ini suruh kamu. Akhirnya adik saya hilang hormat sama saya. Kenapa? Karena dilihat yang disuruh saya suruh dia balik. Jadi dilihat, wah ini kakak saya gak jadi contoh nih. Nah, diperintahkan apa? Saya bilang, iya Pak. Sampai suatu ketika disuruh saya bilang, aku melulu. Gitu. Kira-kira seperti ini sepenuh hati tidak? Tidak. Wah gak jadi berkat. Apakah ketika kita di rumah kita melakukan tugas kita dengan sepenuh hati atau tidak? Wah sekarang papa mama sudah tidak ada. Jadi terasa sekali, wah jadi kepengen nih disuruh-suruh ya sama orang tua. Kenapa? Karena sudah tidak ada. Udah gak bisa mendengar, Esther ini ngepel, habis ngepel cuci piring, habis cuci piring beresin tempat tidur, udah gak ada. Tapi masa-masa itu adalah masa yang seru buat saya. Bapak Ibu, selagi kita ada di rumah kita, yuk lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Menyiapkan makanan seperti untuk Tuhan. Kalau beberapa orang tahu ketika saya lagi masak, misalnya buat di gereja atau buat di rumah, itu saya masak sambil doa. Doanya gini Bapak Ibu, dalam nama Yesus enak, yang makan diberkati, sehat dalam nama Yesus udah. Terus bisa berkali-kali. Setelah itu nyobain, pakai sendok besar taruh di sendok kecil saya cobain. Kurang, bikin tambahan bumbu, aduk-aduk, ambil sendok besar taruh di sendok kecil saya cobain. Sedikit lagi apa ya? Oh gulanya, bikin tambahan bumbu lagi, aduk, taruh lagi, bisa berkali-kali. Memang chefnya masih ini, Bapak Ibu masih sangat belajar. Jadi bisa berkali-kali, kan kalau orang tinggal taruh di ini ya, cep, wah itu jago tuh. Pokoknya ibu-ibu kalau udah bikin rasa, bikin di sini nih, udah saya kasih jempol deh.
Karena saya nggak berhasil kayak gitu. Rasa bisa berubah. Gini, aduh saya pikir tuh ibu-ibu hebat deh. Bapak-bapak, ibu-ibu masaknya kayak gitu loh. Jago. Boleh lihat kalau ada istrinya lihat. Nah itu muka-muka orang hebat ya. Nah Bapak Ibu, sampai akhirnya orang mulai tahu, Esther kalau masak mesti doa. Iya. Karena dengan kehendak Tuhan makan masakan saya yang saya lakukan jadi enak atau tidak. Bumbunya udah pas pun kalau Tuhan gak berkehendak jadi gak enak. Nah Bapak Ibu bicara sepenuh hati, segenap hati. Kita lakukan seperti untuk Tuhan termasuk ketika kita masak, termasuk ketika kita mengurus anak, termasuk ketika anak-anak muda sedang bersekolah, sedang bekerja, para orang tua sedang bekerja, termasuk ketika kita di gereja, ketika kita sedang melayani Tuhan. Tapi saya enggak pelayanan di mimbar, tidak pelayanan di depan. Oh pelayanannya apa? Enggak, saya enggak terima tamu. Terus saya melayani apa? Bapak Ibu ketika kita menyambut orang lain dengan senyum, dengan sukacita kita sedang melayani Tuhan. Kita tanya Bapak udah dapat amplop? Belum, sebentar Pak kita bantu datengin ke penerima tamu. Saya butuh amplop, ada yang belum? Diambil. Waktu kita lihat aduh airnya tumpah. Sebentar Pak saya aja yang ngambil lap. Oh gitu Bu, iya ambil lap. Itu udah melayani Tuhan. Ketika kita pulang kita tahu wah kok di sini ada tisu, sampah tisu, saya mau ambil. Ketika kita habis minum di sini tuh enak banget. Minum gratis, pakai gelasnya gratis tapi harus dicuci sendiri-sendiri. Kenyataannya masih di antara kita habis minum taruh gelasnya lagi di sekitaran. Judulnya adalah nanti akan dipakai lagi. Tapi pas yang mau dipakai kita udah bingung ini masih bersih atau enggak. Akhirnya kita tinggalin. Kita udah dapat gratis. Melayani Tuhan juga bicara ketika saya ambil minum, saya minum gelasnya saya cuci lagi. Ketika saya masuk ke ruangan ini, pintunya terbuka, saya tutup lagi. Banyak hal ketika kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah ini yang Elia lakukan. Lalu yang Elia lakukan lagi dengan segenap hati kita buka di Yakobus. Mari Bapak Ibu teman-teman Yakobus pasal 5 ayat 17. Yakobus pasal 5 ayat 17. Baik kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat ini ringkasan dari kejadian di mana Elia doa sama Tuhan. Tuhan turunin hujan, tolong Tuhan. Dia doa dengan sungguh-sungguh. Kalau di ayatnya di Raja-Raja dia berlutut sampai kepalanya kena lututnya. Dan yang terjadi dia bilang sama bujangnya, coba lihat ke arah laut. Ada sesuatu yang terjadi. Bujangnya lari. Gak ada apa-apa Tuhan. Oke, dia doa lagi. Doa padahal dia udah bilang Ahab nanti akan hujan. Tapi dia doa sungguh-sungguh lagi. Tolong bujangku lihat apa yang terjadi di sana. Bujangnya lari. Gak ada apa-apa Tuhan. Sampai 7 kali. Sampai akhirnya bujangnya bilang, Tuhan di ujung laut ada awan hitam sekepal tangan. Langsung Elia bilang, kasih tahu ke Ahab untuk dia segera keluar karena hujan segera turun. Bapak Ibu, Elia tahu Tuhan akan berikan hujan. Tapi ketika hujannya belum turun, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berkali-kali. Dan dia menyuruh bujangnya berkali-kali untuk melihat bagaimana keadaan di sana. Bapak Ibu, ketika kita minta sesuatu dari Tuhan, apakah kita minta dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, berserah sama Tuhan atau kita stop ketika doa kita sudah sampai yang ke 100 kali. Ketika doa kita sudah sampai yang ke 200 kali. Atau kita akan terus. Bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang minta sama Tuhan sudah bertahun-tahun. Sudah belasan tahun akhirnya Tuhan menjawab. Ada orang-orang yang berdoa buat suaminya sudah belasan tahun. Tuhan jawab. Suaminya kembali tapi meninggal. Ada orang yang berdoa belasan tahun, ini pengalaman seorang ibu gembala. Suaminya kembali, tapi kembali meninggalkan hutang. Hutangnya banyak banget. Gak lama dia terus bayarin hutang suaminya, setelah itu suaminya gak lama meninggal.
Ya udah dia jadi ibu gembala sendiri lagi. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan jawab. Bapak Ibu, teman-teman, yuk sekarang kita belajar dengan segenap hati melakukan segala sesuatu, dengan sepenuh hati dan dengan segenap hati kita berdoa. Belum Tuhan jawab, doa lagi. Belum Tuhan jawab, doa lagi. Sampai berapa lama seterusnya? Sampai waktunya Tuhan terjadi. Elia melakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Panggilannya dia kerjakan dengan sekuat-kuatnya. Tokoh yang kedua yaitu janda di Sarfat. Janda di Sarfat ini cuman punya anak. Kalau janda berarti udah gak ada suami. Dia berjuang untuk anaknya, tapi ketika dia berjuang mau kumpulin kayu api, mau kasih makan anaknya, tiba-tiba datang seorang nabi minta dilayani, tolong berikan aku minum. Oke, nabi tersebut, janda tersebut mau ambil minum. Tapi belum juga, dia jauh, Elia langsung panggil, buatkan aku roti juga. Pertanyaan yang aneh di kondisi yang sulit. Dia gak punya apa-apa dan Elia tahu itu janda gak punya apa-apa. Bisa-bisanya dia minta air di tengah kekeringan, dia minta roti kepada orang yang gak punya. Lalu janda itu menceritakan kisahnya, kondisinya. Elia bilang, buatkan untuk aku dulu, baru buatkan untuk kamu dan anakmu. Ketahuilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan tidak akan pernah habis sebelum Tuhan menurunkan hujan. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis sebelum Tuhan menurunkan hujan. Lalu janda itu melakukan dengan sepenuh hati padahal dia belum tahu benar apa enggak nih. Ketika dia lakukan, dia berikan kepada Elia. Yang terjadi tepung dan minyak itu tidak habis. Dia selalu tersedia apa yang mereka butuhkan untuk makan. Selalu ada tepung tersebut untuk dia olah. Dia lakukan dengan segenap hati. Sampai akhirnya anak dari ibu ini sakit-sakit. Sakitnya parah sampai tidak bernafas. Kok tidak bernafas masih hidup atau mati Bapak Ibu? Mati atau hidup? Mati. Nah waktu anaknya mati dia minta ke Nabi Elia. Nabi Elia, anak saya mati nih gimana? Lalu Nabi Elia berdoa, dibawa kepada Tuhan. Tuhan hidupkan anak ini. Ketika Nabi Elia berdoa, anak ini hidup kembali. Dan janda tersebut memuliakan Tuhan. Bahkan janda tersebut mengatakan di 1 Raja-Raja 17 ayat 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 24 saya bacakan. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Apa yang kita lakukan dengan segenap hati akan mendatangkan berkat. Bahkan dapat mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika janda ini melakukan dengan segenap hati, sungguh-sungguh dia lakukan, dia nggak berhenti. Tuhan memelihara hidup dia. Tuhan memelihara bahkan yang terjadi anaknya yang harus mati, Tuhan bangkitkan. Tidak jadi mati. Bapak Ibu, teman-teman, ketika kita melakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia, terkadang orang lain tidak melihat. Atau terkadang usaha yang kita lakukan disepelehin. Tapi kalau kita udah gak ada baru kerasa, aduh coba ya kalau masih ada Ocha ya kemarin nolongin banget gitu loh. Wah ini Ocha luar biasa nih, panggung ibadah jadi seru. Tapi ketika kita sedang melakukan sesuatu seringkali orang malah tidak mengingat. Waktu di kantor kita melakukan yang terbaik, terkadang usaha kita tidak masuk dalam perhitungan. Tapi giliran sudah pindah tugas, sudah pergi, aduh coba ada bapak itu ya. Ternyata selama ini data kita benar, kita nggak terjadi kebocoran keuangan. Karena bapak ini setiap kita pulang, dia belum pulang dia cekin. Pencatatannya pantesan ini bapak kalau datang suka kecapean. Ternyata dia sampai malam ngurusin. Bapak Ibu mulai hari ini kita mau sama-sama melihat. Kalau Elia Tuhan pakai dengan luar biasa. Di Yakobus 5 dikatakan Elia adalah orang biasa sama seperti kita. Tapi dia dengan sungguh-sungguh berdoa maka hujan turun. Saya ulang, Elia adalah orang biasa sama seperti kita. Berarti
Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, apa yang kita doakan Tuhan akan jawab. Lalu kita juga melihat dari contoh janda ini. Janda ini menggambarkan orang biasa, sama seperti kita. Tapi orang biasa yang tidak terlibat dalam keadaan yang religi, pelayanan-pelayanan. Tapi Tuhan bisa pakai dia ketika dia melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dia adalah orang yang tahu dia udah dilarang untuk gak boleh menyembah kepada Tuhan. Disuruh oleh Ahab untuk menyembah Baal. Tapi dia tahu ada Tuhan yang hidup. Di ayat yang ke-12. Oke. Bukan yang itu. Ayat di mana janda ini menyampaikan kalau, di ayat 12 betul ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung. Bapak Ibu, saat itu bangsa Israel gak boleh yang namanya menyembah kepada Tuhan Israel. Allah Yahweh, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, gak boleh. Semua harus nyembah kepada Baal. Tapi janda ini bisa bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia mengakui kalau Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang hidup. Berarti dia adalah orang yang mungkin tidak begitu mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dia gak begitu ngerti soal sesuatu yang berkaitan religi, pelayanan. Tapi waktu dia melakukan dengan segenap hati, maka Tuhan bisa mengubahkan hidupnya. Elia menggambarkan orang-orang yang terlibat dalam kehidupan religi, keagamaan, kerohanian. Tapi dia juga sama kayak kita orang biasa. Dua-duanya ketika melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka Tuhan melakukan hal yang hebat. Hari ini saya rindu seperti kita semua, yuk sama-sama ambil keputusan yang tepat untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jangan melihat sungai Kerit yang melemahkan kita, yang membuat kita aku udah capek, aku udah ramah sama orang itu. Orang itu terus hasil kerjaan aku dinilai tidak baik. Jangan lihat sungai Keritnya yang membuat kita lemah. Atau kita melihat tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli yang membuat kita berkata, aku tuh gak bisa, yang lain aja yang muda-muda. Saya tuh gak bisa, saya cuman bisa masak, saya gak bisa bantu-bantu melayani Tuhan. Jangan lihat tepung dalam tempayan. Karena terkadang itu membuat iman kita jadi lemah. Atau sungai Kerit, keadaan di sekitar kita. Tetangga yang ngomongin, keuangan yang tidak lebih baik dari orang lain, penilaian orang lain terhadap kehidupan kita, bos yang gak pernah mengucapkan terima kasih untuk apa yang kita kerjakan. Jangan lihat sungai Kerit, tapi belajar melihat siapa Bapak Ibu? Tuhan. Lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka ketika kita mulai kecewa, Tuhan, aku udah capek Tuhan, aku udah capek datang sama Tuhan. Maka kita tahu Roh Kudus akan memberikan kita kelegaan. Jangan khawatir, kamu lakukannya seperti untuk Tuhan, kamu lakukan untuk aku yang disenangkan. Kerjakan lagi. Wah, upahnya gede atau kecil Bapak Ibu? Besar. Coba tepuk bahu kanan kirinya bilang, lakukan dengan segenap hati, upahnya besar. Amin. Lakukan dengan segenap hati, upahnya besar. Kalau upahnya besar, kita lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka kita mengizinkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita terjadi. Amin Bapak Ibu. Saya ajak kita berdiri, kita akan akhiri ibadah hari ini. Mari kita tutup Alkitab kita sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau lakukan semua seperti untuk Tuhan. Kami mau berikan semuanya untuk Engkau Bapa. Dimanapun, baik dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, yaitu keluarga kami, di tempat pekerjaan kami, di studi kami, bahkan ketika kami sedang bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar,
Kami mau Tuhan, apa yang kami lakukan dengan segenap hati. Kami mau belajar tutup mata untuk kondisi di luar kami, Sungai Kerit yang kami mungkin tidak bisa mengubahnya. Kami mau belajar melihat untuk sesuatu yang kami gak bisa ubah. Ada kendali Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Elia yang juga mengalami kekeringan di bangsa Israel, yang juga mengalami tidak ada hujan. Dia dipelihara oleh Tuhan. Kami juga belajar untuk tidak fokus kepada tepung dalam tempayan kami atau minyak dalam buli-buli kami. Kami tahu Bapa, apa yang ada dalam diri kami yang bisa mengaturnya. Tapi kalau apa yang ada dalam diri kami melemahkan diri kami dan membuat kami mengurangi intensitas kami untuk mengasihi Tuhan, maka kami tahu Bapa, kami tidak memandang kepada Tuhan. Tepung dalam tempayan kami dan minyak dalam buli-buli kami. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami angkat, kami bawa pada Tuhan. Tuhan, ini yang kami punya. Kami terbatas. Kami tahu setelah ini kami gak bisa melakukan apapun. Janda di Sarfat setelah tepungnya diberikan kepada Elia menjadi roti, dia tidak bisa mengolah makanan ini. Tapi ketika janda ini menyerahkan dan memberikannya, Tuhan memelihara. Dan hari ini hal yang sama yang kami mau lakukan juga. Kami membawa tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli ini dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini yang kami punya, kami persembahkan bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau lakukan semua dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan. Apa yang kami gak bisa ubah, kami tetap percaya semua dalam kendali-Mu. Tuhan yang paling tahu. Tuhan yang paling mengerti keadaan kami. Bahkan dalam terdiamnya kami, apa yang ada dalam hati kami yang tidak kami ucapkan, Engkau Allah yang paling mengerti. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan pujian ini sekali lagi di depan Tuhan. Kalau Dia satu-satunya yang kita punya, apapun di keadaan di luar sana tidak akan mengubah kesetiaan kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagi Engkau yang menjadikan kami indah dan semakin indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah mata hatiku. Yes Tuhan, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saat ini aku mau berdoa buat kita semua. Kita yang mulai hari ini mau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita mau berserah sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus saat ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Begitu rindu dalam hati kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan bukan manusia. Tapi terkadang keadaan Sungai Kerit membuat kami jadi berhenti untuk melakukannya. Atau ketika kami kembali melihat diri kami, melihat tepung dalam tempayan kami dan minyak dalam buli-buli kami, membuat kami mudah untuk lemah, mudah untuk berhenti. Namun siang hari ini kami memutuskan, kami mau kembali rekomitmen kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Sehingga apapun respon dari luar terhadap kami
tidak akan mengurangi kesungguhan kami kepada Tuhan. Tidak akan mengurangi iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu yang kami tuju adalah Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Engkau yang terus bekerja atas setiap kami. Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami yang hadir hari ini. Pengurapan Allah turun atas hidup kami, memberikan kami iman untuk melakukannya seperti Elia dan janda di Sarfat. Mereka bisa, kami tahu kami juga bisa karena ada Tuhan yang hebat ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kita turunkan tangan kita kembali. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan untuk renovasi yang mulai hari ini sedang berjalan untuk sekolah kabar baik. Tuhan memberkati. Kami tahu ada dana yang kami perlukan. Tapi Allah kami yang kaya yang punya segalanya menyediakan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk gedung yang kami perlukan. Allah yang menyediakan, menuntun hingga kami bisa menduduki gedung tersebut. Untuk proses izin pembangunannya kami percaya Tuhan buka jalan. Kehadiran sekolah kabar baik ini menjadi jawaban buat banyak keluarga. Semua murid-murid yang dilayani, dididik di sekolah kabar baik menjadi murid yang pintar, cerdas, memiliki rasa takut akan Tuhan. Mereka memiliki perilaku yang baik sehingga mereka menjadi terang buat orang-orang di sekitar mereka. Bahkan orang tua wali dari setiap murid-murid diberkati Tuhan pekerjaan dan kehidupan mereka. Atas jemaat Tuhan yang hadir hari ini, Tuhan memberkati. Kami yang mengikuti ibadah secara online diberkati Tuhan. Pekerjaan, keluarga kami, kehidupan kami, kesehatan kami. Apa yang kami doakan Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Mina yang Tuhan dengan cara yang ajaib putra keduanya setelah lahir Tuhan. Untuk Dean Tuhan memberkati kesehatannya, pertumbuhannya, juga pemulihan dalam tubuh Mina. Kami percaya dengan waktu yang tidak akan lama kami akan berjumpa dengan Mina dan juga baby Dean Tuhan. Kami juga percaya mujizat Allah terjadi untuk baby Dominic Tuhan. Kesehatan yang sempurna turun atas baby Dominic. Juga atas Elvina, recovery dalam tubuhnya terjadi. Apa yang mereka perlukan Tuhan sediakan. Kami percaya hari-hari ke depan baby Dominic yang disertai dengan Tuhan. Disertai dengan mujizat dan mujizat. Kami akan lihat kesaksian demi kesaksian yang akan disampaikan oleh Elvina dan Regi. Betapa Tuhan yang menyertai. Makasih Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi apapun proses yang dilakukan oleh dokter untuk kesehatan buat baby Dominic. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Makasih Tuhan yang baik, kesehatan yang sempurna, juga pengurapan Allah turun atas gembala kami, Pak Tamto dan Bu Mari dalam pelayanannya. Tuhan menyertai di dalam nama Yesus Kristus. Makasih Tuhan, kami ucap syukur, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kebaikan Tuhan turun atas negeri kami. Bapak Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Tuhan memberkati, rasa takut akan Tuhan terus ada dalam dirinya dan pemerintahannya. Orang-orang yang duduk dalam pemerintahan Indonesia disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Perubahan yang lebih baik atas Indonesia terjadi. Dalam nama Yesus, kota Bekasi diberkati. Bahkan Tuhan terus memakai orang-orang di kota Bekasi untuk memuliakan Tuhan. Makasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kami jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan. Baik secara langsung maupun transfer. Berkat Allah mengalir di dalam nama Yesus. Kami yang juga akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Diberkati Tuhan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dipagari. Dan kami juga yang setia dengan komitmen kami memberikan Get 2020 setiap bulannya untuk pembangunan rumah Tuhan. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, segala gerakan fundraising untuk sekolah kabar baik dan gereja kabar baik diberkati Tuhan. Dan pagi hari ini kami buka hati kami angkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Dan kami percaya kami menerima segala berkat yang datangnya dari Tuhan. Siang hari ini pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi melalui cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus serta persekutuan yang indah bersama Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang menerima berkat dan janji Allah digenapi dalam hidup kita. Sama-sama katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.